Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi di IAIN Sinjai untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Sriyanti Permata SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja perkenalkan, saya Megawati Sari Putri dengan NIM 1903030078. Kemudian ada Marifan Jabal Ainur NIM 1903030071. Selanjutnya ada Indah Wahyuni 1903030082. Kemudian Sukmawati NIM 1903030096 dan yang terakhir ada Rosita NIM 1903030092. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan studi sosiologi ekonomi di era kapitalisme lanjut postmodernisasi. Pengertian sosiologi ekonomi. 1. Pengertian sosiologi secara terminologi. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu sotios dan logos. Sotios berarti berkawan atau masyarakat. Logos berarti ilmu atau dapat juga dikatakan bicara tentang sesuatu. Dengan demikian sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Definisi sosiologi juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu yang pertama yaitu Sorokin berpendapat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. 2. William Ockburn dan Meyer Nimhoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. 3. Rocek dan Warren berpendapat hubungan antara manusia dalam kelompoknya. Lemmers mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang sekelompok hidup manusia. 5. Meta Spencer dan Alex Inkele mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang sekelompok hidup manusia. Sosiologi adalah ilmu tentang struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Dengan demikian, sosiologi dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu tentang interaksi sosial, kelompok sosial, gejala-gejala sosial, organisasi sosial, struktur sosial, proses sosial maupun perubahan sosial. Pengertian sosiologi ekonomi, di mana sosiologi ekonomi merupakan studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan atau perspektif analisis sosiologi. Dalam definisi di atas dapat diuraikan bahwa sosiologi ekonomi berhubungan dengan dua hal, yaitu yang pertama fenomena ekonomi, di mana fenomena ini merupakan cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan mereka terhadap barang dan jasa yang langka. Dan yang kedua yaitu pendekatan sosiologi, di mana pendekatan yang berupa kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan oleh para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumen barang dan jasa yang sifat langka dalam masyarakat. Jadi, fokus analisis untuk sosiologi ekonomi adalah pada kegiatan ekonomi dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi yang terlihat dalam konteks non-ekonomis. Sedikit membahas mengenai postmodernisme. Sama halnya dengan postmodernisme yang muncul diakibatkan karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Bagi postmodernisme, paham modernisme selama ini telah gagal dalam menepati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa modernisme membawa kehancuran bagi manusia. Peperangan terjadi di mana-mana yang hal ini mengakibatkan manusia hidup dalam penderitaan. Bagi postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif tetapi subjektif dan interpretasi dari manusia itu sendiri, sehingga kebenarannya adalah relatif. Ruang lingkup sosiologi ekonomi. Ruang lingkup sosiologi berbicara tentang objek kajian sosiologi, yaitu masyarakat dan perilaku sosial masyarakat, dengan meneliti kelompok-kelompoknya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, etnis dan suku bangsa, komunitas pemerintahan, dan berbagai organisasi sosial, politik, budaya, bisnis, dan organisasi lainnya. Sosiologi juga mempelajari perilaku dan interaksi kelompok terhadap para anggotanya. Dengan demikian, sebagai objek kajian sosiologi adalah masyarakat manusia yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses-proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Menurut Damsar 2002, fokus disiplin sosiologi ekonomi merupakan irisan fokus disiplin sosiologi dan fokus disiplin ekonomi. Sosiologi ekonomi dalam mengaplikasikan tradisi pendekatan sosiologi terhadap fenomena ekonomi. Pengertian postmodernisme. Jean-François Lyotard adalah orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fundasionalisme, maupun atas modernisme.
Menurut beberapa para ahli yang lainnya, seperti Louis Leahy, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Emmanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Sedangkan menurut Ghazali dan Effendi, postmodernisme mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Teori-teori sosial postmodernisme. Beberapa teori sosial postmodernisme adalah antara lain yang pertama teori sosial postmodern atau moderat. Teori ini yang menyatakan bahwa ada keputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Namun ada yang mengatakan bahwa kendati postmodernisme memiliki perbedaan penting dengan modernisme, namun ada semacam persambungan antara keduanya. Kedua, teori sosial postmodern ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Menurutnya, objek konsumsi merupakan sesuatu yang diorganisir dan oleh tatanan produksi atau perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Ketiga, posisi teoritis. Teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara postmodernisme dengan postmodernisme bukan lagi 36 jurnal filsafat dijadikan sebuah perdebatan, akan tetapi bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Kelompok ini berpendapat ketimpangan mempersoalkan modernisme dan postmodernisme sebagai era kesejarahan atau waktu. Lebih baik melihat modernisme dan postmodernisme sebagai kekuatan yang selalu menjalin hubungan sejalan atau sama lain. Dengan menempelkan postmodernisme secara berkesinambungan, berupaya untuk selalu menunjukkan keterbatasan modernisme. Posisi ketiga ini juga dapat dianggap sebagai alternatif di luar sikap yang mendudukkan modernisme dan postmodernisme dalam kategori waktu. Representasi terpenting dari aliran ini tak lain adalah Jean Francisco Lyotard. Oke, mungkin cukup sekian atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Sari Putri. Thanks for watching and see you.